Panggilan ibadah terambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 3. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Salam Bapak Ibu. Shalom. Syukur puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama pada acara persekutuan Kaleb. Kami akan mengundang Bapak Ibu semua bersama-sama kita boleh bersatu di dalam satu kasih, satu anugerah Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan Tuhan karena semuanya itu adalah dari Tuhan untuk kami semua. Terima kasih semuanya. Mari bersama-sama kita ambil waktu teduh sebentar. Kita mempersiapkan hati kita untuk memenuhi undangan Tuhan. Mulai. Amin. Bapak Ibu, kita sangat bersyukur pada Tuhan karena setiap hari, setiap saat kita merasakan betapa cinta kasih Tuhan kepada kita. Kita boleh mengalami kasih-Nya, perlindungannya setiap saat. Mari kita naikkan satu pujian, ku naikkan syukur padamu Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. ku naikkan syukur padamu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. terpujilah namamu. Ada amin ya Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan atas cinta kasih-Nya kepada kita. Selanjutnya saya persilakan Guru Injil Rebecca untuk membawakan dalam doa pembukaan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga,
Hari ini adalah hari yang spesial bagi kami para lansia. Kami boleh merayakan ulang tahun Komisi Kaleb yang ke-31 tahun. Suatu perjalanan yang bukan singkat yang kami lalui bersama dalam suka dan duka. Tetapi kami melihat pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan nyata bagi Komisi Kaleb GKY Greenfield. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan jika hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan untuk merayakan hari ulang tahun Komisi Kaleb. Meskipun kami tidak bisa bertatap muka, namun Tuhan melalui alat yang canggih, internet ini kami boleh, melalui Zoom, kami juga boleh bersehati Tuhan. Untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi acara demi acara. Kiranya Tuhan sendiri akan memimpinnya. Khususnya kami berdoa bagi Pendeta Hilda yang sudah siap akan membawa firman Tuhan. Tolong Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang setia ini Tuhan. Setiap firman Tuhan adalah kebutuhan kami masing-masing. Kau pakai firman ini Tuhan. Roh Kudus sendiri yang melalui Pendeta Hilda berbicara kepada setiap kami. Sehingga Tuhan sungguh-sungguh firman-Mu akan masuk di hati kami masing-masing Tuhan. Roh Kudus bekerja. Siapkan hati kami Tuhan. Bukakanlah hati kami. Sehingga kami sungguh-sungguh pada perayaan ini kami mendapat berkat melalui hamba-Mu ini Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Sekali lagi kami serahkan semua rangkaian acara kepada Tuhan. Kiranya nama Tuhan sendiri akan dipermuliakan melalui perayaan HUT ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah tiba pada penghujung tahun 2021. Di mana-mana kita sudah dengar lagu Natal berkumandang. Semuanya memuliakan Tuhan karena ada kabar sukacita bagi kita semua. Yesus Juru Selamat kita akan lahir sebagai penebus kita yang hidup. Mari bersama-sama kita beritakan kabar baik ini kepada seluruh umatnya. Beritakanlah di gunung. Beritakanlah di gunung, hilang bagi mana-mana. Beritakanlah di gunung, tak lahir penebus. Oh Gembala, Oh Gembala di padang, menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. beritakan. Beritakanlah di gunung, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut. Mereka sangat takut mendengar pujian. Mendengar surga yang memuji Allah. Beritakan. Beritakanlah di gunung, hilang bagi mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir Telah penebus. lahir di Palungan. Telah lahir di Palungan. Yesus Kristus Tuhan, membawa kebesukan untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, bilang bagi mana-mana. Beritakanlah
Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita ya, kita seringkali merasakan ada khawatir, ada takut, bermacam-macam hal yang kita alami. Apalagi di masa pandemi ini, tentunya kita melihat banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Semuanya merasa stres, merasa gelisah. Tetapi apabila kita berpikir, kita mengingat akan firman Tuhan setiap hari di dalam Injilnya yang menyatakan kepada kita, jangan takut, jangan khawatir. Kita pegang akan janjinya. Kita tahu bahwa Tuhan adalah jurumudi dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu gentar dan takut. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus adalah jurumudiku. Luar biasa ya Bapak Ibu, jikalau kita mempunyai Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Ya, selanjutnya kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, yaitu bila mana sekarang, yaitu apabila Tuhan datang, apakah kita sudah siap? Mari kita naikkan pujian ini.
setiakah? Benar dan setiakah hatimu bila Tuhan datang, menanti datang dan takutan bila Tuhan datang. Banyak tanda yang diberikan bagai sinar fajar di timur. Mari itu segera tiba. Siapkah kau sekarang? Mulia, mulia. Mulia, mulia, hatiku bergema. Mulia, mulia, mahkotailah Tuhan. Mulia, mulia, siapkanlah jalannya. Mulia, mulia, Tuhan segera datang. Mulia, mulia, Tuhan segera datang. Selanjutnya firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hilda Pelawi dengan suatu tema yaitu keputusan yang penting. Keputusan yang penting apa ya? Kita semua tentu bertanya-tanya. Nanti kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hilda. Kami atas nama Komisi Kaleb dan seluruh pengurus dan semua anggota Komisi Kaleb mengucap terima kasih atas kesediaan daripada Pendeta Hilda yang bersedia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Saudara-saudara, kita berdoa untuk minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk pagi yang baru. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah. Boleh bersama-sama kembali merayakan makna dari persekutuan Kaleb dalam memasuki ulang tahunnya yang sudah 31 tahun. Kami mengucap syukur karena kami juga tiba pada bulan Desember ketika kami juga diingatkan kembali untuk pilihan Tuhan dan respon kami terhadap pilihan Tuhan. Maka berfirmanlah kepada kami Bapa, tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, supaya yang disampaikannya bagian yang diperkenan oleh Tuhan saja. Kuasai hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga mengingatnya serta belajar menjalankannya dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saya ambil dari Yosua pasal 24, ayat pertama sampai dengan yang ke-15. Yosua pasal 24, ayat pertama sampai dengan yang ke-15. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sichem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku memanggil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya, dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya.
sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Tebrau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori, yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya. Sedang mereka kupunahkan di depan kamu. Ketika itu Balak bin Zippor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko. Orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan, mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu, dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tema kita hari ini adalah keputusan yang penting. Kenapa saya memulai membacakan pasal 24 dari ayat 1 sampai 15? Nanti kita akan lihat kenapa orang bisa memilih keputusan yang penting dalam hidupnya. Yosua pada saat menjadi tua dan ia melakukan pidato yang disebut dengan pidato perpisahannya, dia memberikan beberapa tekanan yang sangat penting. Dan dia mengakhiri pada ayat 15 apa yang dikatakan, tetapi aku dan keluargaku memilih menyembah Yahweh, Tuhan Allah, yang membawa engkau keluar dari perbudakan, yang memberikan tanah janji ini kepadamu, yang melepaskan engkau dari bangsa-bangsa Kanaan. Tapi sekarang umat Israel sedang ada di antara bangsa Kanaan, bangsa Amori, dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ada ilah-ilah mereka, ada budaya mereka, ada sikap moral dari penduduk Kanaan. Dan di tengah-tengah kehidupan dari lingkungan yang begitu beragam, Yosua mengingatkan, engkau adalah umat Allah. Engkau harus memilih menyembah ilah-ilah, terpengaruh oleh ilah-ilah, mencari jalan keluar melalui berbagai sikap moral yang ada di sekitarnya, atau aku dan keluargaku memilih menyembah Allah. Saudara-saudara, hari ini kita sampai pada pilihan yang penting. Saya membawa tulisan Henry Ward Beecher. Dia bilang, hidup dalam perjalanannya menuju esok
apa yang ada di depan kita, itu seperti sebuah rumah yang pintunya punya 2 pegangan pintu. Kalau kita menekan pegangan pintu yang satu, kita akan masuk pada ruang yang disebut dengan kecemasan. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Tapi kalau kita menekan pegangan pintu yang kedua, kita akan masuk ke dalam ruangan yang disebut dengan ruangan iman. Jadi sekali lagi, hidup dengan langkah-langkah yang ada di depan kita dan semua yang sudah kita jalani, sebetulnya memperhadapkan kita pada pilihan. Perjalanan hidup itu perjalanan memilih. Dan Yosua memilih membuka pintu iman. Aku dan keluargaku memilih Tuhan. Kalian memilih apa? Barangkali dalam situasi kita sekarang ini juga kita tidak boleh melupakan itu. Kita menekan pegangan pintu yang mana? Pegangan pintu kecemasan, rasa kehilangan, pegangan pintu ketakutan, pegangan pintu kekhawatiran, atau kita memilih pegangan pintu yang membawa kita kepada apa yang disebut dengan ruangan iman. Hari ini kita diajarkan untuk memilih ruangan iman. Apa saya dan saudara berkata saya memilih Tuhan di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah penyakit yang bisa saja kita alami atau anggota keluarga kita, di tengah-tengah perubahan ekonomi, di tengah-tengah tubuh yang makin rapuh, apa kita membuka pegangan pintu yang membawa kita masuk kepada ruang iman? Aku dan keluargaku. Nanti kita akan lihat apa yang diajarkan Yosua tentang aku dan keluargaku. Saudara-saudara, ada orang yang berkata begini, ketika saya memilih apa yang disebut dengan pilihan iman, kata Annie Graham, ketika saya memfokuskan, memusatkan diri kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain-lain, maka itu seperti menaruh kompas spiritual, ya. Jadi ada kompas spiritual yang ada dalam hidup kita, dan kompas itu akan menolong kita menghadapi masalah yang seberat apapun, menghadapi tikungan tajam dari kehidupan yang sengeri apapun, kita selalu diingatkan untuk kembali kepada apa yang Tuhan katakan pada pagi hari dalam hidup kita. Kompas spiritual itu harus dilakukan dengan teratur. Ya. Jadi apa yang kita renungkan pada pagi hari bersama Tuhan akan menolong kita menghadapi bagian dari proses perjalanan hidup kita. Hidup ini, saudara, bukan hanya ketika lanjut usia ya sulit, tetapi dari muda, dari kita kecil juga sudah menghadapi berbagai hal. Dan kita mesti milih. Kita milih menangis atau kita milih berdoa. Itu soalnya. Apakah kita memilih damai atau hati kita rusuh? Dalam keluarga kita, bersama anak-anak kita, kalau kita hidup bersama anak kita, milih sakit hati atau memilih mendoakan mereka. Memilih memikirkan bahwa banyak hal sudah saya berikan pada anak-anak, tapi sekarang kok mereka kurang perhatian ya, kurang mengunjungi kita, kurang apa lagi, kurang mendengarkan omongan kita. Kadang-kadang mereka jawabnya tidak seperti yang kita mau. Apa pada saat itu kita dikuasai oleh apa yang disebut dengan rasa sakit, kecemasan, atau emosi kita, sampai kadang-kadang dari mulut kita keluar apa yang tidak seharusnya. Tapi kalau kita memilih iman, apa yang dikatakan oleh Annie Graham, kita memasang kompas spiritual. Dan kompas itu akan selalu mengajarkan kita kembali kepada apa yang kita renungkan pada pagi hari. Nah, nanti kita akan menutupnya dengan cara belajar, ya. Cara belajar untuk memegang pintu yang membuka kita ke ruangan iman. Ya. Tapi kalau kita membuka itu, kata Annie Graham, kita akan mendapatkan kompas spiritual dalam hidup kita. Kompas spiritual itu penting, saudara. Kalau hidup nggak ada kompasnya, nanti kita kesasar kemana-mana, atau kita sendiri melakukan pilihan yang salah. Umat Israel diingatkan, kamu tuh ada di tengah-tengah penduduk yang tidak mengenal Yahweh. Mereka punya dewa-dewa, mereka punya berbagai sembah-sembahan.
sikap moral mereka juga tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kamu mesti milih ke bawah keadaan atau kamu memilih Tuhan. Ya. Lalu kita akan melihat, katanya ketika kita belajar memilih Tuhan, kita akan mengalami damai. Ya. Apa itu damai? Tom Warwick mengatakan begini, Tom Warwick, kita harus menetapkan. Ya, jadi pilihan itu kita sendiri harus menetapkan untuk tidak hidup dalam kecemasan dan frustrasi. Caranya adalah memilih hidup yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi trusting God, kita mempercayakan diri kepada Tuhan dan tidak mempercayai diri pada tawaran dunia. Kita yang mesti netapin, apa mau percaya kepada Tuhan atau kita terpengaruh oleh suara-suara dunia, pergaulan dunia, kenikmatan dunia, kekhawatiran dunia. Kita yang mesti menetapkan. Damai, katanya, merupakan anugerah Tuhan. Dan damai bukan berarti hidup kita tanpa kesusahan. Tetapi damai adalah mengetahui bahwa Tuhan berada persis di tengah-tengah ketidaknyamanan kita, bahwa Tuhan persis berada di tengah-tengah kesusahan kita, dan kita merasa damai. Karena dalam situasi apapun ada Tuhan. Ada Tuhan yang sudah memenangkan hidup kita. Makanya kita merasa damai. Maka kita sampai pada bagian yang terakhir. Bagaimana sih cara mengambil keputusan, saudara? Bagaimana untuk memilih keputusan yang penting itu? Yang pertama, bergaul dengan Tuhan secara teratur. Tadi ya, Annie Graham ya. Pagi-pagi dia udah bergaul dengan Tuhan. Jadi bergaul dengan Tuhan secara teratur. Kalau kita bergaul dengan Tuhan secara teratur, itu kita mulai hari kita dengan pakai modal. Modalnya apa? Firman Tuhan, gitu ya. Modalnya penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi bergaul dengan Tuhan secara teratur adalah bagian yang sangat penting. Yang kedua, waktu untuk merefleksi. Banyak orang baca firman, banyak orang tahu isi firman, tapi lupa berefleksi. Kalau makan, saudara, ya, nggak bisa langsung ditelan, nggak bisa. Harus di-digest. Digest tuh harus dikunyah, ya. Harus dicerna. Ya. Kalau kita makan dan dikunyah-kunyah, maka itu bahan makanan itu akan masuk ke tubuh kita dan kita menjadi sehat. Ya. Karena yang masuk itu sudah dicerna. Jadi itu masuk dengan lembut ke dalam hati kita, ke dalam tubuh kita, dan semua organ tubuh akan bisa menerima dengan lebih baik. Begitu juga firman Tuhan. Kenapa kita suka lupa? Ya, baru renungan. Begitu menghadapi situasi marah lagi. Baru renungan. Ya, lalu diajak oleh teman untuk bersedang-sedang, lupa untuk beribadah. Jadi kita sering lupa karena itu belajar mencerna. Yosua itu satu tokoh pimpinan dari umat Allah yang suka sekali ya mengingatkan yang disebut dengan milestone. Milestone itu pengingat ya, jejak pengingat. Tadi Yosua dari ayat 1 bilang, kamu ingat loh, dulu kamu budak, dilepaskan Tuhan. Kamu ingat loh, bangsa-bangsa itu kalah bukan karena kamu, ya. Karena orang Israel itu nggak bisa perang, bukan karena kamu, Tuhan yang kasih, ya. Yeriko hancur karena kamu tiup trom nafiri. Lalu apalagi? Bangsa Amori dikalahkan, sekuatnya itu dikalahkan. Lalu kemudian bangsa-bangsa Kanaan, bangsa Moab, ya, yang sudah panggil Bileam untuk mengutuki umat Allah, tapi aku memutarnya sehingga kalian diberkati. Jadi ada perjalanan bersama Tuhan. Itu yang harus diingat-ingat, saudara. Itu yang harus terus menjadi ingatan kita, sehingga kita selalu memilih Tuhan. Karena kalau kita ingat pengalaman iman, kita akan tahu bahwa Tuhan itu bisa dipercaya. Ya. Tuhan itu nggak bikin kita bimbang karena kita mengenal Dia. Seperti Tuhan sudah lebih dahulu mengenal kita. Wah, dulu saya ditolong ini. Wah, dulu saya mengalami kesaksian iman ini. Ceritakan itu kepada anak-anak kita. Kalau orang Israel itu harus ya, dia ceritakan pengalamannya, pengalaman imannya kepada anak cucunya. Nah, kita sebagai Kaleb itu juga begitu ya. Kita ceritakan pengalaman iman kita kepada anak cucu kita. Sehingga mereka tahu kenapa mereka harus memilih Tuhan.
kenapa mereka mempercayakan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya baru diminta buat renungan singkat sekali untuk teman yang kena CA dalam keadaan yang sudah dying ya. Lalu waktu merekam, saya rasa, karena itu sahabat ya, saya rasa sedih banget gitu ya. Saya buat renungan 4 menit, saudara-saudara. Dan waktu merekam itu, saya tambahkan lagu. Lagu yang saya paling suka kalau lagu Natal. There is a star, ada bintang yang akan menuntun engkau bertemu dengan Juru Selamat. Dia merangkulmu, kita ada dalam genggamannya. Di dalam Dia katanya, kita mengalami apa yang disebut dengan pengharapan. Hidup kita, jiwa kita sudah dimenangkan olehnya. Dan dalam renungan singkat saya 4 menit, kemudian saya tutup dengan lagu itu. Waktu mendengar itu, saya merasa apa ya? Wah, gitu ya. Saya berharap bahwa ini bagian yang menolong dia pada saat-saat yang sangat-sangat riskan, biar dia menolong kembali. Ada bintang, ada terang Allah yang mendampingimu. Seperti tadi, ketika kita mengalami perjalanan apapun yang sangat sulit, tiba-tiba kita menyadari Tuhan persis ada bersama dengan kita. Saya mengirimkan lagu itu kepada grup kami dan saya mohon supaya itu diperdengarkan di telinganya. Dan itu bagian dari sebuah milestone, mengingatkan bahwa pada saat kita rasa tidak berdaya, pada saat kita gugup, pada saat kita sedang kelimpahan atau kita sangat-sangat nikmat dalam hidup, kita harus ingat lagi kompas itu. There is a star, ada bintang yang akan menuntun aku berjumpa dengan Dia. Dan kalau aku dalam genggamannya, aku dimenangkan di dalam Dia. Jadi saudara-saudara, hari ini hari sukacita. Kita memperingati 31 tahun perjalanan Kaleb. Anak-anak Tuhan kaum senior yang berdoa bersama, yang saling menguatkan. Kita juga mesti cerita pada anak cucu kita. Kita mesti memperdengarkan rekaman hidup kita bersama Tuhan. Supaya anak cucu kita percaya dan berani mempercayakan diri kepada Tuhan. Aku beserta keluargaku, bukan aku sendirian, kata Yosua. Aku beserta keluargaku memilih mempercayai Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini seperti proses menjawab. Kalau Yosua tadi dalam ayat 1-14 bilang, Tuhan udah bikin ini, Tuhan sudah menjadikan kita begini, Tuhan pernah menolong kita keluar dari Laut Tebrau, Tuhan menolong kita menyeberangi sungai Yordan. Dalam Yosua 4, dia suruh seluruh suku taruh tumpukan batu. Kalau engkau melihat ini, anak cucumu melihat itu, dan mereka tanya, apa tumpukan batu ini? Bilang, Tuhan sudah melepaskan engkau. Dulu di Laut Merah, Laut Kolsom. Sekarang menyeberangi Yordan, Tuhan juga melepaskan. Jadi mengajar anak cucu kita bertanya tentang pilihan kita dalam hidup. Bertanya tentang apa yang kita saksikan dengan arti percaya kepada Tuhan. Mempercayakan diri kepada Tuhan. Mempercayakan diri dalam sikap moral. Mempercayakan diri di dalam setiap perjuangan kita. Mempercayakan diri bagaimana di tengah-tengah keadaan kita tidak berdaya, Tuhan datang dan bilang, I love you. Tuhan bilang, saya sayang kamu. Saya akan lepaskan kamu. Lalu bagaimana jawab kita? Jawab kita adalah kesaksian kita. Jadi selain merenungkan Tuhan pada pagi hari, kita juga dipanggil untuk menyaksikan pengalaman bersama Tuhan. Digest, mengunyah apa yang menjadi firman Tuhan untuk masuk menyerap dengan banyak sekali ke dalam hidup kita. Dan itu yang penting, refleksi, saudara. Ada saat di mana kita bilang, kompas yang dari Tuhan jalan terus dalam kehidupan spiritual saya. Dan yang ketiga adalah apa yang dikatakan
mempercayakan diri kepada Tuhan itu berjalan bersama waktu. Setiap bulan Desember hati kita merasa sangat ingat bahwa di kaum gembala, bahwa Majus, semua mendapatkan apa yang disebut dengan terang ilahi. Terang ilahi yang membuat para gembala dan Majus berjalan dengan semangat untuk berjumpa dengan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Kita katakan kita mau menyambut kedatangannya yang kedua kali. Apa kita menjaga iman? Memilih di tengah-tengah pandemi yang bikin bingung, tetap memilih Tuhan. Dan tidak lari pada jalan pintas, jalan keluar yang salah. Ingat, ada 2 pegangan pintu. Mari kita buka pintu yang membawa ke ruang iman. Bagikan sukacita kita, supaya anak cucu kita percaya dengan apa yang kita saksikan dan apa yang kita berikan dalam hidup ini. Ada Tuhan, nak, persis di tengah-tengah perubahan keadaan, di tengah-tengah setiap peristiwa yang kita jalani. Sampai rambutku memutih, aku memilih mempercayakan diri kepada Tuhan. Selamat ulang tahun. Selamat memasuki arak-arakan Advent Natal. Kita bersiap lagi untuk merenungkan, untuk mencerna. Ketika Tuhan bilang, saya sayang kamu, saya memeluk kamu, saya hadir buat kamu, dan berkorban untuk kamu. Apa pilihan, keputusan penting kita? Aku mau bersaksi kepadamu. Aku mau menyaksikan kasih sayang Tuhan dalam hidup ini. Dengan cara mengampuni, melihat hal-hal yang positif, mengisi hari-hari kita dengan berguna, tidak melamun atau hanya merenungkan apa yang ada dalam hidup, sebab hidup kita adalah anugerah, selalu diberi Tuhan, harus dijawab dan diisi untuk ada artinya buat orang lain. Satu kali anak cucu kita berkata, iman daripada oma, iman dari ibu dan bapak ke kami, iman dari oma dan opa membuat kami memilih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur oleh firman Tuhan. Kami diingatkan kembali untuk belajar mengingat pengalaman bersama Tuhan dan menyaksikannya bagi anggota keluarga kami. Kami akan bersama-sama dengan anggota keluarga kami memutuskan untuk memilih Tuhan di tengah-tengah gelombang pencobaan, di tengah-tengah godaan kehidupan dunia, kenikmatan dunia, di tengah-tengah pilihan untuk bersenang-senang bagi diri sendiri, di tengah-tengah keluhan, di tengah-tengah rasa sedih. Kami akan bangun dengan semangat bahwa kami memilih iman kepada Tuhan dan kami akan bersorak-sorak bersama dengan Tuhan. Sebab kami tahu bahwa hidup bersama Tuhan adalah berada dalam damai sejahtera, berada di dalam ketenangan, berada di dalam sukacita. Sebab sumbernya bukan kami, tetapi Tuhan. Terima kasih. Tuhan ada persis di tengah-tengah setiap peristiwa kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Maukah engkau bebas dari dosa? Kuasa darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah lepas dari hawa nafsu? Dalam darahnya
ada kuasa. Datanglah kau akan disucikan dalam darah yang berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus dalam darahnya? Ada kuasa. Maukah hidup tiap hari memuji kuasa darahnya yang ajaib? Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Selamat ulang tahun Komisi Kaleb. 31 tahun sudah kami lewati. Syukur kepada Tuhan atas anugerahnya. Pakailah kami jadi saluran berkah. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Komisi Kaleb. 31 tahun sudah kami lewati. Syukur kepada Tuhan atas anugerahnya. Pakailah kami jadi saluran berkah. Happy birthday. Happy birthday Kaleb. Happy birthday Kaleb. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Kaleb. Happy birthday. Happy birthday Kaleb. Happy birthday. Kaleb. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Birthday Kaleb. Ya, kita bersyukur pada Tuhan ya Bapak Ibu. Komisi Kaleb sudah berusia 31 tahun. Ya, selanjutnya kami persilakan Pendeta Yakob Ho untuk berdoa masa depan dari Komisi Kaleb. Pendiri dari Komisi Kaleb adalah Pendeta Yakob Ho tahun 1990. Saya persilahkan Pendeta Yakob Ho. Baik, kita bersama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa.
mengucapkan syukur pada Tuhan. Ya, Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, kami ucapkan syukur padamu ya Tuhan, karena kami boleh bersama di tempat ini, kami boleh bersama merayakan hari ulang tahun Kaleb selama 31 tahun ya Tuhan. Berikan jiwa muda-mudi yang akan berkobar-kobar, mencintai Tuhan, melayani Tuhan, membawa berkat bagi sesama. Tuhan dengar doa kami. Kami bersyukur padamu juga ya Tuhan. Hari ini kami dibekali oleh firman Tuhan yang mana melalui hamba-Mu ya Tuhan, walaupun sudah usia lanjut, tetapi tetap mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tolong kepada kami ya Tuhan, ajarkan kepada setiap Kaleb ya Tuhan, supaya walaupun kami sudah tua, tetapi kami tetap di dalam Tuhan dikuatkan untuk menjadi berkat kepada keluarga kami, anak cucu kami, bahwa mereka datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, membina kerohanian mereka, makin dekat kepada Tuhan, makin kuat. Terima kasih kepada Pendeta Yakob Ho yang sudah mendoakan kami Komisi Kaleb agar pada tahun-tahun yang mendatang kami semakin bertumbuh dan bertambah di dalam kasih Kristus. Karena Tuhan memakai kami anak-anak Tuhan untuk penerus generasi berikut. Cahayu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Saya mengundang Pendeta David Ciu untuk doa berkat bagi kami. Silakan. Mari saudara sekalian kita arahkan hati kita rindu kepada berkat dan kuasa Tuhan. Kiranya kasih Bapa yang kekal, yang tidak berubah, yang telah mengutus Yesus Kristus lahir ke dalam dunia, sehingga setiap manusia yang beriman dan percaya bisa diselamatkan. Dan Yesus Kristus yang rela lahir, membawa anugerah, pengampunan, dan keselamatan. Dan selalu hadir bersama-sama dengan kita, orang-orang yang beriman dan percaya kepadanya. Roh Kudus dengan karunia-karunia yang berlimpah, urapan dan kuasanya, menyertai kamu sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Katakan bersama-sama saudara sekalian, amin. Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.